Digilas kaki sang waktu yang sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mungkin belum ada yang kenal dengan saya semua. Saya Bu Evi Susanti, biasa dipanggil dengan Umi Evi. Dan saya bergabung di Dinar dan MR itu barengan sekitar 3 tahun yang lalu, ya itu musim Covid lah. Karena emang dapat link tentang emas, akhirnya cari siapa yang punya emas ini, siapa yang punya dinar ini. Mula Ustaz Nas. Dari situ alhamdulillah emang bertekad mau menabung, akhirnya alhamdulillah saya tidak memikirkan berapa sih keuntungannya, gimana nanti mau jual kembali susah apa enggaknya, saya tidak mikirkan situ. Yang penting bagi saya alhamdulillah ini adalah wasilah saya untuk selama ini saya nabung ke emas. Prinsipnya awalnya ke emas, bukan ke dinarnya. Alhamdulillah sejak bergabung di Dinar kurang lebih setengah tahun lah ya, saya dapat reward berangkat ke Malang. Alhamdulillah waktu di Malang itu ya pertama masih musim Covid tuh, tapi ya karena pikiran masih senang, jalan-jalan gratis, mau ketemu Pak Nas, alhamdulillah di sana terwujudlah impian pengen ikut komunitas Makan Rezeki bersama Ustadz Nasrullah. Kedua, setelah dari Malang dijanjikan lagi siapa yang mau berikutnya ke Bali. Pasti kan kita mau ke Bali gratis kan, tapi yang utamanya mau bersama komunitas Ustadz Nasrullah. Itu intinya. Karena pikiran saya itu kalau udah komunitasnya ajaib, insya Allah kita juga menjadi ajaib ya. Alhamdulillah tahun kemarin kami 3 bis ke Bali, langsung ke Lombok tuh PP, pergi pagi pulangnya udah malam. Alhamdulillah Bali dan Lombok itu dapat dicapai dengan reward tahun kemarin. Setelah itu Pak An tadi ngomong, ayo siapa lagi yang mau reward ke Turki? Saya tak pikir panjang ikut gitu kan. Alhamdulillah kemarin bulan Mei akhirnya kami ke Turki, terpilih sekitar 25 yang terbaik. Insya Allah yang bulan November ini akan ke Bukit Tinggi selama 4 hari 3 malam. Tapi saya tuh niatnya mau cari untung, niatnya emang mau jalan-jalan bersama Pak Nas gitu. Karena bagi saya pun, karena saya merasa waktu itu alhamdulillah akhirnya juga ada sehingga pengen komunitas yang ajaib yang mau saya kejar sebetulnya. Alhamdulillah nih, insya Allah bulan November saya akan ke Bukit Tinggi, mungkin kita berapa ratus orang seperti di Bali. Setelah dari Bali, setelah dari Bukit Tinggi, kami juga nanti akan reward untuk ke Jepang. Reward gratis juga, tapi itulah harus berlomba. Jadi berlombanya tapi berlombanya ya itu kita tidak mencapai poin berapa banyak, tapi dinilai sama pusat yang terbaik. Jadi kami kejar-kejaran sama gimana kita menciptakan energi positif bersama. Tapi alhamdulillah kami saling support. Jadi kalau mereka teman-teman yang lainnya mau share tentang kebagusan, tentang closing dihalalkan, kita bagi-bagi ya, karena kan kita yang closing gitu kan. Kedua, selanjutnya kalau dari dinar itu sebenarnya kalau saya hitung tuh ujro atau untungnya tuh tipis gitu. Lebih banyak kita jual baju dengan harga 300, kita jual 350. Tapi kalau dinar ini 1 dinar 4 juta lebih itu tidak sampai 100 untungnya. Tapi saya tidak pakai untung.
Ketiga, selanjutnya bukan ketiga itu berapa? Selanjutnya saya sedang seminar. Jadi sekitar bulan Mei ada teman ngajak, ini umroh yuk, ayo. Tapi sejak saat saya mengenal dinar, rekening di tabungan saya tuh kosong ya, kosong berapapun yang ada, saya langsung transfer karena lebih mudah daripada kita ke toko emas nawar-nawar gitu kan. Nah, tinggal transfer, akhirnya ATM saya itu tempat kosong. Jadi ketika teman mengajak untuk umroh, saya iakan. Teman selanjutnya teman tuh ngomong, Umi setorannya, ya Allah kata saya entar dulu baru juga mendaftar udah minta setorannya. Jadi ya Allah gimana mau umroh ya Allah kabulkan. Tapi kita ada belajarnya setiap hari itu dengan ilmu matematik. Jadi apapun yang ada di pikiran kita, insya Allah dikabulkan Allah. Jadi posisi kita bayangkan dengan dunia kuantum kita bayangkan seakan-akan kita tuh dapat panggilan ke sana. Alhamdulillah dalam 3 minggu saya bisa umroh dan emas saya, dinar saya laku saat itu juga 100 juta. Dan alhamdulillah uang itu dapat saya setorkan, kemudian kalau masih bisa saya putarkan, kemudian masih bisa diganti sama suami untuk pembayarannya. Jadi berkali lipat saya itu, karena mendesak suami kan saya masih mikir-mikir nanti kalau ini mendadak kita kan harus ngomong ke suami harus tahu aminnya ya. Udah saya setorkan dulu dengan uang dinar itu. Ya Allah itu alhamdulillah karunia dari Allah. Kemudian di sana juga waktu di Mekah saya juga tidak megang uang banyak. Alhamdulillah di sana saya bawa dinar saya video sama teman saya, video posting. Akhirnya uang yang tersebut itu dinar tersebut itu saya jual di, alhamdulillah di Mekah itu tanpa dites, tanpa kalau kita kan digesek-gesek dulu ya, yang cuma ditimbang langsung ditaksir sekian, lebih tinggi dari toko kita sini. Kalau toko kita gesek-gesek dulu gitu kan, langsung dinilai, alhamdulillah. Jadi di Madinah karena gambar di dinar itu Masjid Nabawi, saya jualnya 1,5 dinar kali 2. Kemudian 1 dinar di Mekah, alhamdulillah. Kemudian di Turki juga kemarin juga pernah jual dinar juga di Turki, diterima. Jadi alhamdulillah pokoknya kalau kita yakin dengan dinar, kadang-kadang orang nanya nyimpannya susah gitu kan. Tapi kalau kita nyimpan di bank, kok orang nggak mikir susah. Padahal kalau ketika di bank kalau kena resesi, kena mau tarik cash juga kadang-kadang, tunggu dulu ya, uang belum siap gitu. Apalagi sekarang kalau kita uangnya itu kita kelebihan rezeki diasuransikan. Kalau diasuransi ya banyak macam-macam sekarang. Ketika dia ambil, uang juga tidak sampai separuh kalau belum waktunya dengan penalti. Jadi sekarang kita coba untuk mindset dulu, mindset kaya, yang udah kaya insya Allah tambah kaya. Nah, tapi kita berusaha yakin bahwa kita mau hijrahkan setidak-tidaknya tabungan kita dari dan seumur kita ini lah. Kayak saya alhamdulillah udah genap 50, insya Allah juga saya udah mengajukan pensiun dini. Karena saya karena udah biasa pisah anak kemana, suami kemana kan, akhirnya saya lebih fokus ke keluarga. Dan dinar juga ini tidak menyita waktu, kita sambil tiduran juga alhamdulillah dapat closingan. Yang penting kita yakin, kemudian kita selain yakin kita juga harus ada ikhtiar di status, ikhtiar menyapa teman, ikhtiar mengenalkan gitu kan. Alhamdulillah kayak ada beberapa bulan yang lalu saya dapat omset itu 800 juta. Masya Allah. 800 juta akhirnya masuklah dalam top pertama se-Indonesia. Padahal saat itu saya juga tidak ngejar untuk omset berapa yang saya kejarkan. Ya Allah pengen ke Turki gitu kan. Itu yang saya kejarkan. Alhamdulillah
dapat 800 juta, bulan berikutnya 400 juta, dan insya Allah bulan ini pemasaran saya omsetnya kurang lebih 300 juta. Jadi yang penting ya kita waktu sama. Jadi gimana kita mau mengajak orang kalau kita juga tidak memulai diri kita sendiri. Jadi alhamdulillah di berangkas saya penuh dengan MR ini MR nih. Mas Oli bilang jangan dikumpulkan yang kecil-kecil. Tapi bagi saya yang kecil-kecil inilah kita memulainya. Jangan remehkan yang 40.000. 40.000 itulah mungkin kita bisa mempercayakan orang, yuk 40.000 udah bisa diemaskan dengan MR Gold. Nah, kemudian kalau orang nanya berapa sih 1 gram, kami tidak menjual 1 gram, sebutkan 4 dinar dengan gramnya sekian. Tapi kalau kita tanya sekarang uangnya ada berapa yang mau diemaskan, saya punya 250, udah 250 itu kan sekitar dekatnya 0,2 gram. 0,2 gram itu kita udah dapat isi. Nah, kalau saya di kantor biasanya saya ini, kalau untuk orang membeli 1 juta itu kan kadang-kadang masih mikir ya. Nah, karena pembagiannya udah dibagi untuk ABC-nya pengeluarannya. Tapi saya dengan mulai 0,5 gram dulu. Bulan ini, bulan depannya nanti dia tinggal menukar 1/4 dinar tanpa harga buyback, dia cuma bayar selisihnya. Misalnya 0,5 gram 520-an. Bulan depan 1/4 dinarnya 1.100.000. Dia hanya bayarnya selisihnya. Jadi kita tidak ada niat untuk ambil keuntungan lebih gitu ya. Jadi kita niatkan untuk siar juga gitu kan. Jadi kalau untuk sekolah sebenarnya lebih mudah, kalau yang buru-buru lebih mudah. Karena yuk anak-anak uang jajannya kita mulai tabungkan, ya setidaknya dia nanti 1 bulan itu bisa 40.000 0,25 gram. Insya Allah kalau sama berapa tahun nanti dia mau masuk sekolah itu tinggal jual kembali emas itu. Insya Allah dia masuk sekolah itu nggak gitu susah. Kadang-kadang kan kalau mau masuk sekolah uangnya nggak siap, mau acara untuk menikahkan anak harus kesana kesini dulu, kadang-kadang mohon maaf ada yang cari pinjaman juga untuk menikahkan anak. Tapi kalau kita berniat sekarang, kita mempunyai impian anaknya mau kuliah, mulailah dari sekarang. Biarpun 1 minggu itu dengan harga 100.000 pun nggak ada 0,1 gram, tapi harus dimulai. Insya Allah akan menolong kita. Mungkin saya minta maaf karena tadi agak telat ya. Ada kendala juga dari saya. Kemudian terima kasih atas kehadirannya karena kita dekat zuhur juga. Dari saya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau lanjut tanya-tanya silakan. Ya Ibu silakan. Ibu yang paling depan. Oh iya. Terima kasih. Iya. Ini kan saya baru punya 1 itu dia awalnya cuma pengen dapat berkahnya aja, bukan mau jual beli gitu ya. Nah, udah 2 tahun sampai sekarang baru punya yang 1/4. Iya. Ya ini soal yang Umi bisa dapatkan dalam 300 juta ini. Kan tadi disampaikan kita modal cuma sedikit. Apakah tanpa modal istilahnya? Misalnya kita ngambil barang ini loh, dinar ini loh dari pusat ya, kita langsung distribusikan, jadi kita tidak terlibat. Nah, itu pertama itu. Terus misalnya nih ada orang pesan ke saya nih dinar nih, berarti saya kan harus pesan dulu misalnya sama Umi ya. Ini gimana harga dinarnya ini? Enggak, sepertinya saya membeli gitu kan, berarti yang sama saya membeli sama Umi ya, jadi kan Umi jual ke saya pakai harga yang mana, terus saya jual lagi ke yang pesan ke saya itu pakai harga yang mana gitu. Nah, terima kasih. Pertama ketika saya mendapatkan 800 juta itu waktu itu waktu di Malang itu ada Dr. Fikri, ada News Ternas kan.
Jadi ketika kami mau order itu sebentar aja tuh emasnya habis, dinarnya habis. Nah, jadi rupanya diborong sama dokter Fikri konsumennya. Jadi ya gini, kalau untuk itu saya dokter Fikri beramanah testimoni beliau kan, amanah gini, kalau kita mau melakukan ini, kita menjaga dulu badan kita, fisik kita, sikap kita ubah dulu biar lingkungan kita percaya dengan kita. Jadi saat itu yang baru keluar edisi Milad yang waktu itu 50-an juta edisi Milad, alhamdulillah banyak kepercayaan itu dia mentransfer dulu, nanti kita transfer lagi gitu, tapi kan kita tidak pakai modal. Nah, kita langsung menyerahkan itu. Nah, itu edisi. Sekarang kalau edisi Milad itu saat ini harga sekitar 52 juta. Nah, waktu itu yang beli dinar yang 5 dinaran itu saat itu harganya 20.850. Waktu itu akhir tahun 2021. Tapi alhamdulillah dinar itu yang 5 dinar itu di atas harga itu. Jadi ada kenaikannya. Jadi selanjutnya ada juga testimoni dari pengalaman dari member yang lain ketika dia beli 5 dinar dengan harga 5 dinar 2 dinar dengan harga 8 jutaan sekian tahun 2021. Kemudian dia jual kembali sekitar bulan Juni, anaknya masuk kuliah. Umi saya jual untuk keperluan kuliah. Jadi setelah saya hitung selisihnya itu masih 313.000 untuk 6 bulan. Tapi saat itu ada harga emasnya nggak naik sih, bulan Juli ya Kak Adino. Harga emas naik, jadi karena dia punya uang sekian langsung dibelikan dinar semua, dia tidak mikir, pokoknya saya mau hijrah daripada saya nyimpan di bank gitu kan. Jadi ketika butuh tinggal jual, jadi bukan untuk masa lama, masa kalau dibutuhkan dijual. Jadi kami di Kalbar juga yang kecil-kecil dapat kami atasi untuk ada komunitasnya. Kak Indri itu udah biasa tuh ada komunitasnya yang mau jual gitu kan, ada yang mau beli. Tapi kalau yang besar-besar ya mungkin kita lari ke Jawa lagi gitu kan. Kalau lebih besar lagi ya mungkin kita kembalikan ke tokonya sendiri, toko dinar. Kedua pertanyaannya, kalau misalnya kita untuk beli itu kalau yang udah member misalnya kayak itu member itu kan dengan harga seperti member juga sama kita beli di pusat itu kan. Kalau kita beli di pusat itu kita dapat poin itulah untuk keberangkatan kita, untuk reward kita berangkat. Tapi kita ini belum pengen reward karena mulia masih mikir ke anaknya. Jadi kalau Kak Indri biasanya belinya dengan saya, tapi dengan harga member. Kalau jual beli juga kita biasa jual beli Kak Indri. Kak Indri yang biasa aktif. Kalau Kak Indri itu emang bukan dari sahabat bisnis magnet rezeki saya. Ya atasannya tuh di Pekanbaru. Saya juga sebelum jadi wakil resmi di Pontianak tuh wakil resmi saya di Malang. Saya belinya waktu itu di Malang. Ya Malang kan lumayan kita cari kepercayaan orang yang nggak kita kenal kan. Tapi udah yakin, kita juga yakin dengan Pak Anas, kita yakin dengan ilmu Pak Anas, insya Allah. Jadi kuncinya kalau untuk di dinar itu ya kekuatannya ada di pikiran kita. Kalau di pikiran kita ya Allah pengen ini, kita ingat terus insya Allah ada. Lagi.